Di suatu tempat yang tersembunyi di balik bayangan malam, dan di antara celah-celah gelap yang jarang terjamah, ada sebuah makhluk yang tak kenal lelah. Keberadaannya seringkali terabaikan, dianggap menjijikan oleh banyak orang, namun di dalam keheningan dunia, mereka meniti jejaknya dengan penuh keyakinan. Mereka adalah penjaga kehidupan di dalam kegelapan. Dalam peran tak terlihatnya, mereka menjadi pelopor siklus nutrisi yang tak tergoyahkan. Mereka dengan tekun menguraikan material organik yang sudah mati, serta memberi ruang bagi kehidupan baru untuk tumbuh subur. Hiduplah salah satu serangga yang ada di setiap rumah kita. Kecoa. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar hewan satu ini? Pasti menjijikan, kotor, atau jorok. Kecoa adalah serangga yang dikenal sebagai hama umum di banyak daerah di seluruh dunia. Mereka termasuk dalam ordo Blattodea dan terdapat ribuan spesies kecoa yang berbeda di seluruh dunia. Ribuan? Tunggu, itu angka yang sangat banyak untuk hewan menjijikan ini. Beberapa spesies kecoa yang paling umum ditemukan di rumah adalah kecoa Amerika, kecoa Jerman, dan kecoa Australia. Tunggu, pasti kalian familiar dengan kecoa jenis ini. Kecoa memiliki tubuh datar dan terbagi menjadi beberapa segmen. Mereka biasanya memiliki sayap, tetapi tidak semua spesies kecoa dapat terbang. Kecoa juga memiliki sepasang antena panjang dan mata majemuk yang kompleks. Serta mereka dapat bergerak dengan cepat dan memiliki kemampuan untuk berlari, memanjat, dan melompat. Dan pada video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu mengenai kecoa. Penelitian genetika mengungkapkan bahwa kecoa berasal setidaknya 300 juta tahun yang lalu ketika daratan bumi masih tergabung dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Pergeseran benua memisahkan Pangea menjadi benua-benua seperti yang terjadi sekarang. Nah, keturunan dari leluhur kecoa ini ikut berpindah memenuhi pulau-pulau raksasa yang baru terbentuk. Dengan demikian, kecoa menyebar ke setiap penjuru dunia di mana mereka menjadi subur dan berkembang biak. Sejak pecahnya Pangea, berbagai garis keturunan kecoa beraneka ragam dan berevolusi di benua-benua. Masing-masing menghasilkan ribuan spesies yang ada saat ini. Mulai dari kecoa terbang sederhana di Israel hingga kecoa hising di Madagaskar, dan masih banyak lagi. Kecoa dapat dengan mudah dikenali oleh kebanyakan orang. Mereka adalah serangga berwarna coklat atau hitam dengan ukuran biasanya antara setengah hingga 2 inci. Tidak termasuk dengan antena mereka yang panjang. Kepala mereka menunduk, hampir seolah-olah mereka dirancang untuk menabrak. Meskipun reputasi mereka membuat mereka terkenal, kecoa sebenarnya memiliki banyak kesamaan dengan serangga lainnya. Tubuh mereka terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Mereka memiliki 3 pasang kaki bersendi, 1 pasang antena, dan eksoskeleton yang kaku. Kalau kalian nggak tahu apa itu eksoskeleton, eksoskeleton adalah struktur luar tubuh yang keras dan kuat yang dimiliki oleh beberapa kelompok hewan, terutama serangga. Eksoskeleton juga berfungsi sebagai rangka luar yang memberikan dukungan dan perlindungan bagi tubuh hewan, serta berperan dalam melindungi organ-organ dalam dari bahaya lingkungan. Nah, karena kalian udah tahu apa itu eksoskeleton, so, back to the topic. Kecoa akan melakukan molting, yaitu melepaskan eksoskeletonnya beberapa kali selama mereka hidup. Setelah molting, kebanyakan kecoa berwarna putih dan rentan terluka, sampai hormon yang disebut bursikon menyebabkan eksoskeleton mereka menggelap dan mengeras. Menariknya, kecoa dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang saat molting, dan bahkan menunda molting untuk memungkinkan pertumbuhan anggota tubuh baru. Kepala kecoa berisi mata, antena, dan bagian mulut. Berbeda dengan persepsi umum, kepala mereka juga mengandung otak. Meskipun begitu, sebagian besar aktivitas sistem saraf terjadi di ganglia saraf yang terdapat di seluruh tubuh kecoa. Ini adalah salah satu alasan mengapa kecoa tanpa kepala dapat hidup lebih dari seminggu.
Selain itu, kecoa tidak bernapas melalui hidung atau mulut seperti manusia. Sebaliknya nih, mereka akan menghirup udara melalui spirakel, yaitu lubang-lubang di sisi tubuh mereka. Terdapat tabung yang disebut trakea yang mengantarkan oksigen dari spirakel ke organ dan jaringan. Dan ketika kecoa tanpa kepala itu akhirnya mati, mereka mati karena dehidrasi. Meskipun mata kecoa tidak sejelas mata capung atau lalat rumah, mereka adalah mata majemuk yang terdiri dari sel fotoreseptor yang disebut omatidia. Kemudian, cincin keras yang disebut ocular sclerid melingkupi si sel fotoreseptor tersebut. Dan karena struktur majemuk ini, kecoa melihat dunia sebagai mozaik. Antena kecoa yang dapat bergerak juga dikenal sebagai flagella antena, yang memungkinkan mereka merasakan dan mencium dunia di sekitarnya. Meskipun antena terlihat seperti benang, sebenarnya mereka terdiri dari banyak segmen kecil yang ditutupi rambut. Segmen-segmen ini lebih pendek dan lebih tebal di dekat kepala kecoa, sedangkan lebih panjang dan lebih tipis di ujungnya. Seperti pada serangga umumnya, reproduksi kecoa bergantung pada telur dari betina dan sperma dari jantan. Biasanya betina melepaskan feromon untuk menarik jantan, dan pada beberapa spesies, jantan bertarung untuk mendapatkan betina tersebut. Kebanyakan kecoa adalah ovipar. Anak-anak mereka berkembang dalam telur di luar tubuh ibu. Pada spesies ini, ibu kecoa membawa telur-telurnya dalam sebuah kantong yang melekat pada perutnya yang disebut dengan OTK. Dan jumlah telur dalam setiap OTK itu bervariasi dari spesies ke spesies. Banyak kecoa betina yang menjatuhkan atau menyembuhkan OTK mereka segera sebelum telur siap menetas. Kecoa yang baru menetas dikenal sebagai nimfa dan biasanya berwarna putih. Sesaat setelah lahir, mereka berubah menjadi coklat dan eksoskeleton mereka juga mengeras. Kemudian mereka mulai menyerupai kecoa dewasa kecil yang tidak memiliki sayap. Nimfa melepas eksoskeleton mereka beberapa kali saat mereka menjadi dewasa. Kemudian periode antara setiap molting tersebut disebut instar, dan setiap instar maka akan semakin mirip dengan kecoa dewasa. Pada beberapa spesies, proses ini hanya berlangsung selama beberapa minggu. Dan pada yang lain, seperti kecoa oriental, proses ini memakan waktu antara 1 hingga 2 tahun. Umur hidup kecoa secara keseluruhannya juga berbeda-beda. Beberapa kecoa hidup hanya beberapa bulan, sedangkan yang lain bisa hidup lebih dari 2 tahun. Kecoa umumnya lebih suka area yang hangat, lembab, dan gelap. Dan di alam liar, mereka paling umum di daerah tropis di dunia. Mereka adalah omnivora, dan banyak spesies akan memakan hampir apa saja, termasuk kertas, pakaian, dan serangga mati. Dan beberapa lainnya hanya hidup di kayu seperti halnya rayap. Meskipun kecoa memiliki hubungan dekat dengan rayap, tetapi mereka tidak sesosial seperti rayap. Koloni rayap memiliki struktur sosial yang terorganisir, di mana setiap anggota memiliki peran yang berbeda-beda. Dari studi di Free University of Brussels di Belgia, mengungkapkan bahwa kelompok kecoa membuat keputusan bersama tentang di mana mereka tinggal. Di dalam studi tersebut, ketika mereka menemukan satu ruangan yang cukup besar, maka mereka akan memilih dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tetapi ketika ruangan besar itu tidak tersedia, kecoa akan membagi kelompok mereka menjadi kelompok yang sama jumlahnya untuk masuk ke jumlah ruangan yang lebih kecil. Satu dari banyak alasan mengapa kecoa dianggap sebagai hama adalah karena perannya sebagai penyebar penyakit. Kecoa hidup di lingkungan yang kotor dan penuh dengan bakteri, virus, dan parasit. Mereka kemudian membawa kuman-kuman berbahaya ini pada tubuh dan kaki mereka dan menyebarkannya ke berbagai permukaan, makanan, dan peralatan dapur. Dengan demikian, kecoa bisa menjadi perantara untuk menularkan penyakit seperti diare, kolera, disenteri, dan infeksi kulit yang dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan berakibat fatal bagi manusia.
Selain menyebabkan penyakit, kecoa juga mencemari makanan dengan kotoran dan air liur mereka. Kehadiran mereka di dapur atau area penyimpanan makanan dapat menyebabkan kerusakan pada makanan manusia, baik melalui proses mengunyah atau mencemari makanan dengan bakteri dari tubuh mereka. Dalam beberapa kasus, kontaminasi makanan oleh kecoa bisa menyebabkan keracunan makanan yang pada gilirannya dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan kram perut. Mengatasi kecoa juga menjadi tantangan tersendiri karena serangga ini memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan kecoa sangat sulit mati adalah resistensi terhadap pestisida. Beberapa jenis kecoa ini telah berkembang dan menjadi tahan terhadap bahan kimia yang biasa digunakan untuk membunuh mereka. Selama bertahun-tahun, penggunaan pestisida yang berlebihan telah memperkuat adaptasi mereka dan membuat pestisida yang sebelumnya efektif kini tidak lagi memiliki dampak yang signifikan. Selanjutnya, adaptasi. Sistem pernapasan mereka yang berbeda dari manusia dan serangga pada umumnya memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makanan dan air selama beberapa minggu. Hal ini membuat mereka mampu menahan paparan pestisida dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya mereka terpengaruh. Selain itu, kecoa memiliki kemampuan bergerak dengan cepat dan menyembunyikan diri di celah-celah kecil dan tempat-tempat tersembunyi, sehingga sulit bagi manusia untuk menjangkau mereka dengan pestisida atau alat pengendali lainnya. Pengelolaan limbah juga menjadi salah satu adaptasi yang menakjubkan. Kecoa dapat mengeluarkan kotoran dan limbah melalui berbagai saluran di tubuh mereka, termasuk melalui kulit. Kemampuan ini membantu mereka membuang sisa-sisa bahan beracun atau pestisida yang mungkin masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga mengurangi risiko keracunan. Terakhir, kemampuan regenerasi beberapa jenis kecoa memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi yang sulit dan dapat menghindari bahaya. Jika mereka kehilangan kaki atau antena, mereka dapat dengan cepat menggantinya, memastikan mereka tetap aktif dan siap menghadapi ancaman. Sepertinya hewan ini memang dirancang untuk menjadi petugas kebersihan nih Sobat Ekologi. Salah satu peran utama kecoa adalah sebagai pengurai bahan organik yang sudah mati. Mereka membantu menguraikan material seperti daun-daun yang gugur, kayu yang membusuk, dan bahan organik lainnya. Dengan cara ini, kecoa membantu mempercepat dekomposisi dan memungkinkan nutrien yang terkandung dalam material tersebut kembali tersedia bagi organisme lain dalam ekosistem. Selain itu, kecoa juga berperan sebagai sumber makanan bagi berbagai predator di ekosistem. Burung, reptil, serangga, dan mamalia kecil seringkali memangsa kecoa sebagai bagian dari rantai makanan. Keberadaan kecoa sebagai mangsa membantu menjaga keseimbangan populasi predator dan menjaga keanekaragaman hayati di ekosistem. Kecoa juga memiliki peran penting dalam penyebaran benih tanaman dan spora jamur. Ketika mereka memakan buah-buahan yang jatuh, kecoa membantu menyebarkan benih tanaman ke tempat-tempat baru melalui tinja mereka. Hal ini membantu dalam regenerasi dan penyebaran tanaman di ekosistem. Selain itu, kecoa juga memakan spora jamur yang tersebar di lingkungan dan membantu menyebarkannya ke lokasi baru melalui tinja mereka. Selanjutnya, kecoa juga berperan sebagai pengurai alam. Meskipun keberadaan kecoa dalam lingkungan manusia dapat menyebabkan kerugian, dalam ekosistem alami, kecoa mampu membantu mengurai material ini dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Meskipun kecoa memiliki peran yang penting dalam ekosistem, perlu diingat bahwa beberapa spesies kecoa juga dapat menjadi vektor penyakit dan membawa patogen yang berpotensi mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita agar kecoa tetap berperan dalam ekosistem tanpa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, itulah beberapa hal seputar kecoa. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.